कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं देसी रिएक्शन। आज की वीडियो का हम रिएक्शन लेकर आए हैं रूसिया एंड इंडोनेशिया की वीडियो है। तो फ्रेंड, वीडियो का टाइटल आपको बता देते हैं। वीडियो का टाइटल है डील PBB टाक आडा पिलंगी आई लाइक Pelanggaran HAM di Papua RI panen kuen akibat perang 7 kapal रशिया डिकेट Jepang। तो फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट में बताएं कि रिएक्शन कैसा लगा। फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज मेरे साथ बैठी है प्यारी सी नन्ही सी मेरी बेटी माई। तो फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Let's start video। Kita ini sering diprovokasi oleh medsos yang tidak jelas. Kalau saudara buka websitenya Dewan HAM PBB, Komisi Tinggi HAM PBB, yang pidato kemarin itu tidak ada Indonesia itu bersih dari masalah Papua. Indonesia itu bersih dari masalah Papua. Hey, hola Indomax Indo Magazines. Nah, berita yang cukup panas dan mantap jos. Kali ini yang pertama datang dari PBB untuk Papua, bos. Seperti yang kalian tahu, selama ini banyak sekali isu yang beredar mengatakan bahwa Indonesia melakukan pelanggaran HAM di Papua oleh PBB. Namun ternyata itu hanyalah isu, bos. Bahkan baru-baru ini PBB pun menyatakan bahwa tidak ada pelanggaran HAM di Papua. Nah, bagaimanakah berita lengkapnya? Setelah ini kita bahas. Kemudian berita kedua yang cukup mantap kali ini datang dari Indonesia, Eropa, dan Rusia. Berkat perang Rusia, Indonesia kali ini pun akhirnya panen, bos. Panen cuan dari batu bara. Bagaimana tidak? Setelah putus hubungan dengan Rusia, Eropa pun akhirnya mau membeli batu bara Indonesia bahkan dengan harga tinggi. Nah, negara-negara mana sajakah itu yang telah membeli batu bara dari Indonesia akibat perang Rusia? Setelah ini kita bahas. Kemudian berita panas ketiga kali ini datang dari Jepang Rusia. Baru-baru ini heboh lagi, bos. Kementerian Pertahanan Jepang pun melaporkan setidaknya ada 7 kapal militer Rusia yang terlihat dilepas pantai Jepang. Nah, ada apakah gerangan Rusia mengerahkan banyak kapal-kapal perangnya sampai ke dekat wilayah Jepang? Penasaran beritanya? Cus! Tanpa banyak bacor, mari kita bahas beritanya satu persatu, bosku. Oke, berita pertama kali ini datang dari PBB untuk Papua. Menepis isu-isu tak jelas terkait pelanggaran HAM yang selama ini menghantui negara kita Indonesia, admin kutip dari banyak sumber berita berikut. Bapak Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam, yaitu Bapak Mahfud MD pun menyatakan bahwa Dewan Hak Asasi Manusia di PBB tidak menyoroti persoalan HAM di Papua. Ia bahkan mengatakan bahwa PBB tidak memandang adanya pelanggaran HAM di Papua, bos. Bahkan Indonesia pun dikatakan tidak menjadi salah satu negara yang dinilai memiliki persoalan dalam penanganan kasus-kasus pelanggaran HAM dalam sidang Dewan HAM PBB di Jenewa Senin 13 Juni 2022 kemarin. Mantap jos nih, bos. Nah, mengapa beliau bisa katakan hal seperti itu? Ternyata karena beliau, yaitu Bapak Menko Polhukam ini pun hadir dalam sidang tersebut, bos. Bahkan beliau juga bertemu dengan Komisi Tinggi HAM di PBB. Jadi, isu-isu pelanggaran HAM selama ini jelas ya, bos. Itu sebagian besar adalah tidak jelas kebenarannya. Pak Mahfud MD pun lantas mengatakan, kalau saudara buka website Dewan HAM PBB yang pidato kemarin itu, nggak ada Indonesia itu bersih dari masalah Papua. Ujarnya dalam konferensi pers virtual Kamis 16 Juni 2022 kemarin. Bahkan beliau pun juga menampik kabar adanya tim dari Dewan HAM PBB yang bakal berkunjung ke Papua untuk melakukan investigasi, bos. Dan setelah ditanya langsung ke markas PBB, ternyata rencana kunjungan investigasi PBB ke Papua itu tidak ada. Nah loh,
Juga tidak benar adanya agenda kunjungan Komisi Tinggi HAM PBB ke Indonesia untuk melakukan penyelidikan. Oke, kemudian berita kedua yang cukup mantap kali ini datang dari Eropa, Rusia, dan Indonesia. Akibat perang yang berlangsung cukup lama di Ukraina, serta sanksi-sanksi yang semakin berjibun jumlahnya, Indonesia pun akhirnya kini mulai merasakan salah satu dampaknya, bos. Dampak kali ini pun sepertinya positif dan bau-bau cuan. Bagaimana tidak? Dikutip dari beberapa sumber berita berikut, setelah Eropa menghentikan impor dari Rusia terkait sanksi untuk perang di Ukraina, sejumlah negara Eropa pun kini mulai melirik batu bara Indonesia mulai Agustus mendatang, bos. Beberapa negara Eropa seperti Jerman, Spanyol, dan Polandia kini tengah menjajaki batu bara Indonesia. Bahkan di tengah krisis global yang melanda blok barat saat ini, seorang direktur eksekutif Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia, yaitu Bapak Hendra pun mengatakan bahwa sejumlah negara Eropa kini berani untuk menawar harga batu bara dengan harga yang lebih tinggi, bos. Padahal kualitas batu bara Indonesia masih berada di bawah kualitas yang dibutuhkan oleh negara-negara barat. Karena ini menjelang musim dingin dan mereka harus mencari batu bara segera. Kualitas kadang pun juga bisa dicampur, bos, ujarnya. Ia mengatakan sudah ada pengapalan batu bara ke Jerman dan Polandia. Bahkan terkait hal ini, Kementerian ESDM pun siap memenuhi pasokan batu bara Jerman yang diperkirakan mencapai 150 juta ton. Bukan kaleng-kaleng, bos. Terlebih tambang batu bara Indonesia saat ini masih sangat mencukupi. Nah, ternyata perang di negeri orang bisa juga menjadi cuan di negeri kita, bos. Namun pastinya harapan kita ya perang itu cepat berakhir. Amin. Oke, kemudian berita ketiga yang cukup heboh di kalangan militer Jepang kali ini dikutip dari beberapa sumber berita berikut. Kemarin pada Kamis 17 Juni 2022, Kementerian Pertahanan Jepang pun melaporkan bahwa terdapat 7 kapal angkatan laut Rusia terlihat di Samudra Pasifik di lepas pantai prefektur Chiba dekat kota Tokyo, bos. Nah, kemudian kapal pasukan bela diri maritim Jepang pun mengkonfirmasi bahwa kapal-kapal Rusia itu diantaranya termasuklah kapal perusak alias kapal destroyer dan juga kapal-kapal frigate. Mereka dikatakan sedang berlayar ke barat daya di Pasifik sekitar 180 km tenggara Cape Inubo. Bahkan Jepang pun juga mengatakan bahwa 5 kapal Rusia terlihat di Hokkaido Kamis lalu. Dan kegiatan kapal-kapal perang Rusia ini pun diyakini telah menjadi bagian dari latihan angkatan laut besar-besaran oleh Rusia. Nah, hal ini pun mungkin cukup membuat Jepang menjadi gelisah nih, bos. Geli basah. Pasalnya Menteri Pertahanan Jepang Nobuo Kishi pun mengatakan bahwa latihan itu mungkin ditujukan untuk menunjukkan bahwa Rusia dapat melakukan kegiatan militer di timur jauh saat menyerang Ukraina. Alias untuk menunjukkan otot-otot perangnya, bos, saat otot-otot yang lain sedang baku hantam dengan negara lain. Nah, sebelumnya memang Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan bahwa latihan militer besar-besaran akan dilakukan di Pasifik yang melibatkan lebih dari 40 kapal dan sekitar 20 pesawat. Dan sehubungan dengan latihan itu, Rusia pun telah mengeluarkan peringatan navigasi atas kemungkinan penembakan rudal dan kegiatan lainnya di perairan dekat Kepulauan Kuril serta perairan di wilayah Sanriku Jepang yang termasuk bagian dari zona ekonomi eksklusif ZEE Jepang. Nah, terkait hal ini, Menhan Jepang pun mengatakan kementeriannya akan terus mengumpulkan intelijen dan memantau langkah Rusia dengan perhatian serius, bos. Jangan sampai nanti ada rudal-rudal Rusia yang mendarat di rumah Kaisar Jepang, bos. तो फ्रेंड, ये था हमारा आज का रिएक्शन। अगर रिएक्शन पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट में बताएं कि रिएक्शन कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।